Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera, bahagia memenuhi kehidupan kita. Tidak lupa menyapa sidang jemaat di Bandung, di Malaysia, bahkan para simpatisan dalam luar negeri dimanapun Anda berada. Salam persekutuan, salam dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya mari kita mohonkan kemurahan dari Tuhan, supaya kiranya pembukaan firman Tuhan yang akan kita terima sebentar, meneguhkan setiap hati kita, meneguhkan setiap kehidupan kita, sampai betul-betul kemajuan rohani kita nyata di hadapan Tuhan dan sesama tentunya. Di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Ibadah ini bukan ibadah rutinitas. Dan selanjutnya kita sambut studi Rut sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan. Rut pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4, namun kita awali dulu pembacaan pada ayat yang pertama. Perikopnya Rut dan Boas di tempat pengirikan. Ayat 1. Lalu Naomi, mertuanya itu, berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia?" Puji Tuhan, di sini kita melihat Naomi sedang berusaha untuk mencari tempat perlindungan bagi Rut menantunya itu, supaya pada akhirnya nanti Rut berbahagia untuk selama-lamanya. Supaya pada akhirnya Rut berbahagia. Amin. Dengan demikian, Ibu Naomi adalah gambaran dari seorang gembala sidang yang memiliki pandangan rohani. Sebab tempat perlindungan menunjuk pesta nikah anak domba dalam suasana sukacita dan sorak-sorai. Dalam pesta nikah anak domba itu nanti di situ ada sukacita dan sorak-sorai sama dengan berbahagia, sesuai dengan Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Bukti bahwa Naomi memiliki pandangan rohani, ayat 2 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Ayat 4, jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau memperhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Singkatnya, ada 5 perkara penting sebagai perintah Naomi yang harus dilakukan oleh Rut. Sebagai perintah Naomi yang harus dilakukan oleh Rut: 1. Mandilah. 2. Beruraplah. 3. Memakai pakaian bagus. 3 perkara ini telah disampaikan pada minggu-minggu yang lalu. Sekarang 4, pergilah ke tempat pengirikan. 5, perhatikanlah baik-baik tempat ia berbaring. Inilah 5 langkah penting yang harus dilakukan oleh Rut untuk mendapatkan tempat perlindungan, yakni pesta nikah anak domba. Amin. Dari hal inilah kita dapat memahami bahwa kehidupan gereja Tuhan di hari-hari ini berada dalam rencana Allah yang besar. Puji Tuhan. Pendeknya, pesta nikah anak domba adalah mega project dari Allah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Pesta nikah anak domba adalah mega project dari Allah sendiri. Puji Tuhan, minggu lalu telah saya sampaikan hal itu. Sekarang keterangan. 4, pergilah ke tempat pengirikan. Puji Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan bukakan firman-Nya sampai meneguhkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi, hidup ibadah, pelayanan, nikah, rumah tangga diberkati, yang sakit sembuh, yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan. Singkatnya, bahkan membawa kita nanti masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Amin. Puji Tuhan, pergilah ke tempat pengirikan. Namun, persiapan-persiapan yang telah dilakukan oleh Rut sebelum pergi ke tempat pengirikan, yang pertama tadi mandi, terkait dengan pekerjaan dari firman Allah di dalam pengudusannya. Kemudian yang kedua, beruraplah. Hal ini terkait dengan pekerjaan dari Allah Roh Kudus di dalam hal melumas tubuh
sehingga tidak nampak lagi tabiat daging atau sifat-sifat yang lama, yakni noda kekafiran itu. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian bagus. Hal ini terkait dengan pekerjaan dari kasih Allah yang mendorong kehidupan Rut, bangsa kafir, untuk melayani Tuhan di dalam tanda kerendahan hatinya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, minggu lalu telah disampaikan pakaian kerendahan hati. Puji Tuhan, sebab perempuan dilarang untuk memakai pakaian laki-laki, demikian juga laki-laki dilarang untuk memakai pakaian perempuan. Karena itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami, kiranya firman Tuhan tentang hal yang ketiga, memakai pakaian bagus, pada minggu yang lalu telah disampaikan, menjadi berkat yang besar bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Suatu persiapan yang sangat matang, dengan demikian suatu persiapan yang sangat matang telah diperlihatkan oleh Rut sebelum bertemu dengan Boas di tempat pengirikan. Amin, saudaraku. 3 langkah tersebut, yang pertama, kedua, ketiga, satu persiapan yang sangat matang telah diperlihatkan oleh Rut sebelum bertemu dengan Boas di tempat pengirikan. Demikian halnya di hari-hari ini, kita sudah seharusnya memperlihatkan suatu persiapan yang matang di hadapan Tuhan sebelum bertemu dengan Boas rohani, yakni Tuhan Yesus Kristus. Dialah kepala gereja mempelai pria surga. Amin. Langkah berikutnya, Rut pergilah ke tempat pengirikan. Puji Tuhan, Rut pergi ke tempat pengirikan. Dan malam ini, oleh 2 tangan Tuhan yang kuat, kita dihimpunkan di tengah-tengah ibadah pendalaman Alkitab, disertai dengan perjamuan suci, sama dengan berada di tempat pengirikan. Semua karena kemurahan dari hati Tuhan bagi kita sekaliannya. Puji Tuhan. Kita bersyukur ya. Haleluya. Tempat pengirikan adalah tempat pemisahan, disebut juga saringan. Tempat pengirikan adalah tempat pemisahan yang disebut juga saringan, supaya sekam atau kulit, itulah gambaran dari tabiat daging, ditanggalkan sekaligus dibakar untuk mendapatkan bulir-bulir gandum. Amin. Sedangkan arti rohani dari tempat pengirikan ialah tempat terjadinya proses penyucian sehingga terlepas dari tabiat daging. Dapat dipahami, saudaraku, arti rohani dari tempat pengirikan ialah tempat terjadinya proses penyucian sehingga terlepas dari tabiat daging. Kita patut bersyukur oleh 2 tangan Tuhan yang kuat menarik kita untuk berada di perhimpunan ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci sebagai tempat proses untuk supaya kita boleh mengalami penyucian sehingga terlepas dari tabiat-tabiat daging. Kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi saudaraku, arti rohani dari tempat pengirikan ialah tempat terjadinya proses penyucian sehingga terlepas dari tabiat daging, sebagaimana Tuhan himpunkan kita di tengah perhimpunan ibadah pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci supaya terjadi proses penyucian. Amin, saudaraku. Dan biarlah itu terjadi supaya ibadah ini kita tidak kerjakan dengan rutinitas, tetapi betul-betul kita mengalami penyucian yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan sehingga terlepas dari tabiat daging. Manfaat terlepas dari tabiat daging. Manfaat terlepas dari tabiat daging akan terus mengalami peningkatan rohani. Keuntungannya bila kita terlepas dari tabiat daging adalah kehidupan gereja Tuhan akan terus-menerus mengalami peningkatan rohani sampai pada puncaknya. Akan terus-menerus mengalami peningkatan rohani sampai puncaknya. Sebaliknya, jika seseorang belum terlepas dari tabiat daging, akan mengalami penurunan, bahkan kemerosotan rohani. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, saudaraku, manfaat terlepas dari tabiat daging, saudaraku, akan terus-menerus mengalami peningkatan rohani sampai pada puncaknya. Sebaliknya, jika seseorang belum terlepas dari tabiat daging, akan mengalami penurunan atau kemerosotan rohani. Ini harus diperhatikan oleh seorang hamba Tuhan
Dimulai dari gembala sidang, imam-imam, sampai kepada seluruh sidang jemaat. Perhatikan sungguh-sungguh. Kalau melayani, berada di tengah ibadah dan pelayanan, tapi belum terlepas dari tabiat daging, akan mengalami penurunan rohani, sampai mengalami kemerosotan rohani. Itu harus diperhatikan. Sebab itu, firman yang kita terima, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Amin. Contoh Kejadian 25 ayat 27 sampai 28. Demikian, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Puji Tuhan. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Puji Tuhan. Singkatnya, Esau sibuk berburu daging. Singkatnya, di sini kita melihat Esau sibuk berburu daging. Bahkan di sini dikatakan ia pandai atau ahli atau jagonya di dalam hal berburu daging. Ahli, bahkan jagonya di dalam hal berburu daging. Puji Tuhan. Haleluya. Banyak orang Kristen pandai bahkan jago di dalam hal berburu daging. Lihai di dalam berburu daging. Banyak gereja Esau semacam ini. Banyak orang Kristen dengan hidup seperti gereja Esau. Lihai, pandai, jago di dalam berburu daging. Hati-hati saudara. Hati-hati. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat sejenak tabiat daging dalam Galatia sebelum kita kembali ke membaca kembali kitab Kejadian. Galatia pasal 5. Ayat 19 sampai dengan ayat 21. Galatia 5. Ayat 19 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, 2 kecemaran, 3 hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Puji Tuhan. Tulis saja saudaraku, ada 15 tabiat daging antara lain 1 percabulan, 2 kecemaran, 3 hawa nafsu, 4 penyembahan berhala, 5 sihir, 6 perseteruan, 7 perselisihan, 8 iri hati, 9 amarah, 10 kepentingan diri sendiri, 11 percideraan, 12 roh pemecah, 13 kedengkian, 14 kemabukan, 15 pesta pora. Lalu ayat 21 bagian B. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saudara, resiko yang terjadi, manakala belum mengalami kelepasan dari tabiat-tabiat daging, seseorang mengalami penurunan atau kemerosotan rohani. Puji Tuhan. Sebagai pembuktiannya kita kembali membaca Kejadian 25 ayat 27. Kemerosotan rohani. Kejadian 25 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Puji Tuhan. Singkatnya, Esau adalah seorang yang suka tinggal di padang. Esau adalah seorang yang suka tinggal di padang. Sebaliknya, Yakub adalah seorang yang tenang. Mengapa? Sebab Yakub berada dalam pengaruh yang besar dari Allah Roh Kudus. Atau kehidupan Yakub dipimpin oleh Roh Tuhan yang suci. Amin. Tandanya, kalau hidup di dalam pengaruh dari Allah Roh Kudus, tandanya, Yakub suka tinggal di kemah. Berarti kesenangannya ialah diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sama dengan tergembala. Sama dengan tergembala. Sama dengan kehidupan yang tergembala sesuai dengan Mazmur 23 ayat 6. Nanti dibaca di rumah masing-masing. Diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sama dengan kehidupan yang tergembala.
sama dengan kehidupan yang tergembala. Saudara nanti baca di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Berarti kalau kehidupannya tergembala dengan baik dan benar, tergembala dengan sungguh-sungguh dalam sebuah penggembalaan, akan mengalami pemeliharaan langsung dari Tuhan. Sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 25. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi di sini kita melihat Esau suka tinggal di padang. Ini kemerosotan rohani. Kalau Yakob, seorang yang tenang, itu gambaran dari bahwa hidupnya dalam pimpinan roh Tuhan. Jadi tenang. Apa tandanya kehidupan yang dipimpin dalam roh Tuhan? Kehidupan yang tenang. Ada di dalam rumah Tuhan. Tetapi Esau suka tinggal di padang. Mengapa? Karena dia suka berburu daging. Jadi tempat orang yang suka berburu daging adalah padang. Padang itu gambaran daripada dunia, saudaraku. Padang itu gambaran daripada dunia. Gambaran daripada dunia ini. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Sejenak dulu kita baca 1 Yohanes pasal yang kedua. Suratan dari 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat 15 sampai dengan ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Mengapa? Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Puji Tuhan. Saudara tulis saja. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, 1, keinginan daging, 2, keinginan mata, 3, keangkuhan hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Sebenarnya 3 perkara tersebut merupakan air sebesar sungai yang disemburkan dari mulut naga atau setan. Itu arus dan pengaruh yang berasal dari setan. 3 perkara tersebut itu merupakan air sebesar sungai yang disemburkan dari mulut naga atau setan. Singkatnya, arus yang menghanyutkan dari setan. Arus dari setan untuk menghanyutkan anak-anak Tuhan. Itu merupakan arus dari setan untuk menghanyutkan anak-anak Tuhan. Tujuannya untuk menghanyutkan dan menenggelamkan sehingga anak-anak Tuhan nanti mengalami kematian rohani. Amin, saudaraku. Seperti 3 pencobaan yang dihadapi oleh Yesus di padang gurun. Dalam Injil Matius pasal yang ke-4 dan Injil Lukas pasal 4. Adapun 3 pencobaan itu, yang pertama, batu menjadi roti. Hal ini terkait dengan keinginan daging. Puji Tuhan, inilah anak panah dari setan yang ditancapkan kepada, yang dilancarkan kepada keinginan daging. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, dari atas gunung yang tinggi, iblis memperlihatkan kerajaan dunia dan kemegahannya. Memperlihatkan keindahan dunia. Hal ini terkait dengan keinginan mata. Terkait dengan keinginan mata. Kemudian yang ketiga, iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah atau menara gereja, tempat tinggi. Hal ini terkait langsung dengan keangkuhan hidup. Jadi jelas, 3 perkara tersebut merupakan pengaruh atau arus yang disemburkan dari mulut setan. Arus yang dari setan. Tujuannya adalah untuk menghanyutkan dan menenggelamkan. Sehingga menghanyutkan kehidupan anak Tuhan. Sampai anak-anak Tuhan nanti mengalami kematian rohani. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dari perkara inilah kita memahami bahwa Esau telah mengalami kemerosotan rohani. Bahkan mengalami kematian rohani. Oleh karena 3 arus dunia tersebut. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Seorang yang suka berburu daging. Tinggalnya di mana? Di padang. Padang itu gambaran dari dunia. Sedangkan dunia ini di dalamnya ada 3 perkara. Dan 3 perkara itu merupakan semburan dari mulut setan. Tujuannya untuk menghanyutkan dan menenggelamkan. Supaya
anak-anak Tuhan mengalami kematian rohani, kemerosotan, penurunan, kemerosotan, sampai mengalami kematian rohani. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan daripada Esau. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebetulnya dia anak sulung. Tapi tabiat daging itu tidak tanggal dari kehidupannya. Sementara kalau kita ada di tempat pengirikan, itu adalah kemurahan. Sebab tempat pengirikan atau berada di tengah ibadah dan pelayanan, itu artinya kita mengalami proses penyucian. Sampai tabiat itu lepas dari kehidupan kita masing-masing. Itu sebabnya Naomi memerintahkan supaya Rut pergi ke tempat pengirikan. Dan itu harus dialami oleh Rut. Demikian juga gereja Tuhan. Di hari-hari terakhir ini. Supaya betul-betul kita mengalami proses penyucian. Sampai mengalami kelepasan dari segala tabiat daging. Kalau kita sudah mengalami kelepasan dari tabiat daging. Manfaatnya, saudaraku, akan terus-menerus mengalami peningkatan rohani. Tetapi kalau berada di tengah ibadah dan pelayanan, namun belum lepas berada di tengah ibadah, sidang jemaat ada di tengah ibadah, imam-imam berada di dalam pelayanannya, tapi belum lepas dari tabiat daging, suatu kali nanti, cepat atau lambat, akan nyata penurunan rohani. Sampai kemerosotan rohani, bahkan tidak tertutup kemungkinan mengalami kematian rohani seperti Esau. Jangan itu terjadi menimpa kehidupan kita masing-masing. Betul-betul hargai kesempatan untuk berada di tempat pengirikan. Supaya betul-betul mengalami penyucian terhadap dosa lepas dari tabiat daging. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Perlu untuk diketahui sebelum kita lanjut. Daging ini adalah merupakan ladang yang subur dari setan. Sebab itu daging harus mengalami penghukuman dari salib. Daging ini harus dibawa ke tempat pengirikan. Supaya terjadi proses penyucian. Sehingga kita boleh lepas dari tabiat daging. Amin, saudaraku. Jangan sampai ada di tengah ibadah dan pelayanan tempat pengirikan. Tapi tidak terjadi proses penyucian. Itu adalah suatu kerugian. Kemalangan yang lebih malang dari orang yang malang. Orang malang karena tidak ada di tempat pengirikan. Tetapi berada di tempat pengiringan, namun mengalami kemerosotan rohani dan mengalami kematian rohani, lebih malang dari orang yang malang. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Bukti bahwa Esau mengalami kemerosotan rohani. Kejadian, kita kembali memperhatikan Kejadian 25. Diperhatikan semua baik-baik ya. Ya. Jangan sampai kita tidak berusaha untuk mengerti firman Tuhan. Berusaha untuk mengerti firman. Puji Tuhan. Kejadian 25. Ayat 29 sampai 34. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. 31. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Puji Tuhan. Haleluya. Singkatnya, Esau menjual hak kesulungannya demi semangkok sop kacang merah. Singkatnya, Esau menjual hak kesulungannya demi semangkok sop kacang merah. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Memandang ringan hak kesulungan itu. Puji Tuhan. Hak kesulungan itu menunjuk ibadah dan pelayanan.
dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ibrani 12 ayat 16. Masih ada yang menganggap ringan hak kesulungan? Tadi hak kesulungan menunjuk ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan yang ada di dalamnya. Siapa yang masih menganggap ringan hak kesulungan? Masih ada lagi. Memandang enteng ibadah. Lupakan ibadah. Tidak mau berjemaah. Hanya demi hari-hari yang tidak penting di dunia ini. Hari tentang kematian Yesus jauh lebih berharga dari hari-hari semua peristiwa hari di atas muka bumi ini. Jangan sampai kita tidak satu berjemaah di tengah ibadah dan pelayanan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi Esau menganggap ringan ibadah, menganggap ringan pelayanan, menganggap ringan segala sesuatu kegiatan di tengah ibadah dan pelayanan. Itu sebabnya ia menjual hak kesulungan itu, hak sulung, ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Ibrani 12. Supaya kita mengenali rohani kita, maka tentu kita akan hubungkan langsung dengan Ibrani 12 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Puji Tuhan, saudara, menukar hak kesulungan demi semangkok sop kacang merah sama dengan orang cabul, sama dengan orang yang najis. Inilah gambaran dari orang yang mempunyai nafsu rendah. Inilah gambaran dari orang yang mempunyai nafsu rendah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mana yang lebih penting? Ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan yang ada di dalamnya? Atau perkara lahiriah? Tetapi di sini kita melihat Esau menukar hak kesulungannya demi semangkok sop kacang merah. Disebutlah orang semacam ini orang cabul. Berarti dikuasai kenajisan. Amin, saudaraku. Inilah gambaran dari orang yang mempunyai nafsu rendah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan kita nafsu rendah. Sebab itu orang cabul. Hidup dalam kenajisannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekali lagi, hak kesulungan itu menunjuk ibadah dan pelayanan dengan segala yang terkait yang ada di dalamnya. Puji Tuhan. Kejadian 27 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Pembacaan ayat 14. Lalu Yakob pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Puji Tuhan. Berusahalah menyenangkan hati Tuhan lewat penyembelihan korban. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau memang harus korban di tengah ibadah dan pelayanan, tidak jadi soal. Yang penting Tuhan gemar. Tuhan senang dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan sampai kita mencari kesenangan daging, memuaskan hati daging. Daging kita, daging yang di sekitar kita. Tapi Tuhan tidak gemar. Tidak ada artinya. Pilih mana? Dapat dipahami, saudaraku? Jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng. Kalau tidak akan pernah berubah. Sampai kapanpun. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Kejadian 27 ayat 15. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah. Kepunyaan Esau. Anak sulungnya. Pakaian yang disimpannya di rumah. Disimpan Esau. Lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakob. Anak bungsunya. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini kita perhatikan dengan seksama. Jubah yang maha indah. Milik dari Esau itu. Disimpannya di rumah dalam lemari. Puji Tuhan. Mengapa demikian? Sebab Esau sibuk berburu daging. Dan kesukaannya ialah tinggal di padang. Sementara jubah yang maha indah. Itu menunjuk karunia-karunia Roh Kudus. Dan jabatan-jabatan Roh El Kudus. Pendeknya,
karunia-karunia Roh Kudus, jabatan-jabatan Roh Kudus tidak akan berfungsi sama sekali kalau kita menjual hak kesulungan. Kalau kita memandang ringan hak kesulungan, memandang ringan ibadah dan pelayanan. Jadi tidak berarti 9 karunia dan 9 jabatan Roh Kudus menjadi tidak berarti. Ditelantarkan begitu saja. Disimpan begitu saja. Tidak dipergunakan, tidak dikenakan oleh Esau. Karena mengapa? Karena dia sudah menganggap enteng, menganggap ringan ibadah dan pelayanan. Sehingga sekalipun dia memiliki karunia-karunia Roh Kudus, sekalipun dia memiliki jabatan-jabatan Roh Kudus, dia tidak terlalu penting, bagaikan disimpan di rumah. Harusnya jubah itu dikenakan selalu. Apalagi dia seorang imam yang dikaruniakan 9 karunia dan dikaruniakan 9 jabatan Roh Kudus. Jangan disimpan. Tetapi Esau menyimpan. Karena dia menganggap ringan hak kesulungan. Sebaliknya, Yakob anak yang kedua akhirnya mengenakan jubah yang maha indah. Karena dia menghargai hak kesulungan. Jangan tukar hak kesulunganmu demi semangkok sop kacang merah. Ini kemerosotan rohani karena tabiat daging belum lepas. Ini loh saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Anak-anak perlu dewasa rohani. Orang tua dihormati, tapi anak-anak harus dewasa rohani. Berlaku bijaksana. Jangan anggap ringan hak kesulungan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Sejauh ini bisa diikuti ya? Puji Tuhan. Haleluya. Nah. Jadi karunia Roh Kudus dan jabatan Roh Kudus tidak berarti sebab memang Esau tidak mengenakan jubah yang maha indah. Itulah karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh El Kudus. Puji Tuhan, kita kembali membaca Kejadian pasal 25. Ayat 31 sampai dengan ayat 32. Demikian firman Tuhan, tetapi kata Yakob, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Puji Tuhan. Singkatnya, dari 2 ayat ini, 31-32, Yakob menjual yang jasmani demi yang rohani. Sedangkan Esau menjual yang rohani demi yang jasmani. Itu loh perbedaan Yakob dengan Esau. Yakob menjual yang jasmani, dia lepaskan saja yang jasmani demi mencapai apa yang menjadi kerinduan di hatinya, yaitu memiliki yang rohani. Tetapi sebaliknya Esau menjual yang rohani, hak kesulungan demi mencapai apa yang menjadi keinginan dagingnya. Jangan lepaskan yang rohani demi yang jasmani. Itu tabiat daging. Tapi biarlah kita lepaskan yang jasmani demi yang rohani. Itu tabiat dari manusia rohani. Kehidupan yang tenang. Kenapa tenang? Itu sebuah sinyal bagi kita bahwa Yakob berada dalam pengaruh yang besar. Kendali dari Allah Roh Kudus. Orang yang tenang tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Biar ada masa kesukaran, masa kesulitan, masa ganti masa, tetap tinggal di dalam rumah Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jangan pentingkan dagingmu, daging saudaramu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Pendeknya, Yakob mempunyai pandangan rohani, tetapi Esau tidak. Yakob mempunyai pandangan rohani, tetapi Esau tidak. Puji Tuhan. Kalau manusia rohani, pasti memiliki pandangan rohani. Manusia daging tidak memiliki pandangan rohani. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan.
Alasan Esau menjual hak kesulungan, tadi kita sudah baca 31-32 ya. Dari ayat 31-32, alasan Esau menjual hak kesulungan. Di sini kita melihat pada ayat 32, Esau berkata, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Puji Tuhan. Haleluya. Jadi alasan Esau menjual hak kesulungannya dapat dilihat dari pengakuannya kepada Yakub, yaitu sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Arti rohaninya, ungkapan ini mengandung arti satu, cara berpikir Esau pendek. Dua, tidak hidup dalam suasana kebangkitan. Pengakuan ini mengandung arti dua hal. Satu, cara berpikirnya Esau pendek. Halo? Kalau mengutamakan yang jasmani daripada yang rohani, berarti cara berpikirnya pendek. Yang kedua, tidak hidup dalam suasana kebangkitan. Tidak hidup dalam suasana kebangkitan rohani. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, ternyata orang yang memiliki hak kesulungan, dengan lain kata, orang yang berada di tengah ibadah dan pelayanan, pemikirannya bisa saja pendek. Dan juga tidak berada dalam suasana kebangkitan. Tapi kalau dagingnya sudah mati, hari ketiga bangkit. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Nah, kita lihatlah ini. Sesuai dengan pernyataan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15. Puji Tuhan, apakah saudara menyerah dengan firman atau menyerah kepada daging? Buktikan malam ini. Tuhan akan melihat hatimu, ada perubahan atau tidak. Buktikan malam ini. Menyerah kepada pemberitaan firman atau menyerah kepada tabiat suara daging. Suara dari mana-mana. 1 Korintus 15 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Suatu pengorbanan yang besar. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Puji Tuhan. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Jika orang mati tidak dibangkitkan, Rasul Paulus berkata dengan tegas, marilah kita makan dan minum. Kalau tidak ada kebangkitan, marilah kita makan dan minum. Artinya, marilah kita bersenang-senang di dalam hal menikmati dan melakukan dosa kejahatan, dosa kenajisan, serta kecemaran-kecemaran yang lain. Itu artinya, kalau memang hidup tanpa kebangkitan, hidup hanya satu kali, Rasul Paulus berkata dengan tegas, marilah kita, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Marilah kita nikmati dosa kejahatan. Marilah kita nikmati dosa kenajisan. Marilah kita nikmati segala jenis kecemaran. Termasuk 15 keinginan tabiat daging tadi. Kalau memang tidak ada kebangkitan. Persis seperti pernyataan Esau tadi. Besok saya mati. Itu sebabnya dia berpikir pendek. Tidak berpikir panjang. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, itulah Esau. Makanya dijawab oleh Rasul Paulus kepada gereja Esau, kepada gereja Edom, kepada gereja daging. Kalau memang tidak ada kebangkitan, ayo nikmati dosa. Hai gereja Edom, hai gereja Esau, hai gereja daging. Kalau memang tidak ada kebangkitan, nikmati dosa, nikmati kejahatan, nikmati kenajisanmu. Saya berharap kita semua bukan gereja daging. Kita semua bukan gereja Esau.
Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Yakin dengan kebangkitan Kristus? Bukan hidup satu kali saja? Yakin? Yakin dengan Alfa dan Omega? Awal dan akhir. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Hidup, mati di kayu salib, hidup. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah, alasan melakukan atau menikmati dosa. Rasul Paulus berkata, sebab besok kita mati. Inilah pernyataan Rasul Paulus menjawab pernyataan daripada gereja daging, gereja Esau, atau gereja Edom. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ayat 12. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan kita. Bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi Rasul Paulus menyanggah gereja Esau. Rasul Paulus menyanggah pernyataan gereja daging, gereja Edom, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Hidup tidak hanya satu kali, karena Kristus telah dibangkitkan. Inilah alasan Rasul Paulus menyanggah gereja Esau, gereja daging. Jadi saudara, ibadah pelayanan sebagai hak kesulungan yang Tuhan berikan ini, saudaraku, luar biasa. Ini merupakan tempat pengirikan supaya terjadi proses penyucian sehingga kita lepas dari tabiat daging. Jangan anggap enteng. Jangan anggap ringan nak kesulungan. Belajarlah mulai malam ini. Takluk kepada suara firman atau suara daging. Dagingmu atau dari daging di sekitarmu. Tapi Rasul Paulus langsung menyanggah gereja Esau, gereja daging. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dia Alfa dan Omega, awal dan akhir. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Hidup, mati, hidup. Dia hidup. Maut telah dikalahkan. Kalau dia hidup, maka kita juga. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ayat 13 sampai 17. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, perhatikan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah jugalah kepercayaan kamu. Ayat 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Kemudian ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Lihat, perhatikan baik-baik. Andai kata benar, Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka 3 hal yang terjadi. 1, sia-sialah pelayanan pemberitaan Injil. Sia-sialah pembukaan firman yang disampaikan di tengah ibadah dan pelayanan. Sama dengan hamba Tuhan pendusta. Lalu yang kedua, sia-sialah kepercayaan dari sidang jemaat.
kepada Tuhan, sia-sialah segala sesuatu yang dikerjakan di tengah ibadah dan pelayanan. Dan yang ketiga yang lebih parah lagi, kalau tidak ada kebangkitan, maka gereja Tuhan masih hidup di dalam dosanya. Entah itu dosa kejahatan, dosa kenajisan, dosa kecemaran yang lain, dusta, keangkuhan, kefasikan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu loh, kalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, semuanya menjadi sia-sia. Sia-sia pelayanan pemberitaan Injil, sampai akhirnya hamba Tuhan menjadi disebut pendusta. Kemudian yang kedua, sia-sialah kepercayaan dari sidang jemaat kepada Tuhan dengan segala apapun yang diperbuat Tuhan. Yang ketiga, gereja hidup di dalam dosanya. Entah itu dosa kejahatan, entah dosa kenajisan, entah kecemaran-kecemaran yang lain, dusta, kefasikan, dan lain sebagainya. Kelicikan, dan lain sebagainya. Itu loh kalau Kristus tidak dibangkitkan. Jadi sudah sangat jelas. Esau ini bukan hanya mengalami kemerosotan rohani, tetapi betul-betul sudah mengalami kematian rohani. Karena sekalipun dia adalah anak sulung dan kepadanya diberikan jubah, tapi tetap saja tabiat daging itu tidak lepas dari kehidupannya. Maka tiga hal ini terjadi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Nah, ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Pendeknya, sia-sialah orang yang menyangkal dirinya. Sia-sialah orang yang memikul salibnya. Inilah gambaran dari orang yang mati dalam Kristus. Orang yang mati dalam Kristus itu, itulah orang yang menyangkal dirinya, orang yang memikul salibnya. Sia-sialah orang yang mati dalam Kristus. Itulah orang yang menyangkal dirinya, menyangkal salibnya. Jadi sia-sia semua pengorbanan. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Itulah kalau Kristus tidak dibangkitkan. Ini loh gereja Esau. Itulah pemikiran dari gereja Esau, gereja daging. Pikirannya pendek sekali. Tidak panjang. Berarti Esau ini, gereja Esau ini, selain tidak memiliki pandangan rohani, juga tidak memiliki pandangan nubuatan. Memandang jauh ke depan. Walaupun tubuh kita pendek, tapi cara berpikir harus panjang. Puji Tuhan. Sekalipun ada yang pakai kacamata seperti saya, itu namanya sakit mata. Tapi kita harus memiliki pandangan rohani. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 19. Ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja, tanpa kebangkitan maksudnya, menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau hidup tanpa kebangkitan di tengah ibadah dan pelayanan, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala orang yang malang. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, dari segala manusia, dari semua manusia. Puji Tuhan, terkhusus manusia yang sudah ditentukan untuk binasa. Lebih malang dari manusia yang ditentukan binasa. Karena sudah tahu yang baik, sudah memiliki hak kesulungan, kok bisa binasa? Ya jelas lebih malang dari orang malang. Kalau orang malang binasa, itu karena dia tidak tahu apa-apa. Tapi sudah ada di tengah ibadah dan pelayanan, karena tidak melepaskan tabiat daging, merosot rohani sampai mengalami kematian. Ya itu orang malang namanya. Lebih malang dari semua manusia. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Ayo, Tuhan sekarang sedang melihat. Kita menyerah kepada firman atau menyerah kepada suara daging di sekarang? Dari situ Tuhan melihat. Ingat ya, Tuhan mengetahui siapa yang menjadi milik kepunyaannya. Mengapa? Karena dia yang menyelidiki hati. Puji Tuhan. Firman Tuhan sekarang sudah dinyatakan.
Apakah dia menyelidiki hati dan mendapat tempat di hati atau kita buang begitu saja? Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi dari apa yang telah saya sampaikan di atas, maka mau tidak mau, Ruth harus pergi ke tempat pengirikan. Mau tidak mau, gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini harus mengalami proses penyucian supaya lepas dari tabiat daging. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Injil Matius 3 ayat 12 dan Injil Lukas 3 ayat 17. Namun yang kita baca Injil Lukas 3 ayat 17. Injil Lukas 3 ayat 17, demikian firman Tuhan. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Puji Tuhan. Haleluya. Perhatikan, alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya. Arti rohani tempat pengirikan, tempat terjadinya proses penyucian. Sehingga lepas dari tabiat daging. Sehingga mengalami peningkatan rohani. Jelas ini menunjuk gandum yang dikumpulkan di dalam lumbung Tuhan, kerajaan surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Arti rohani tempat pengirikan dari apa yang kita sudah baca adalah tempat terjadinya proses penyucian, sehingga lepas dari tabiat daging, sehingga mengalami peningkatan rohani, itu menunjuk gandum yang dikumpulkan dalam lumbung Tuhan, kerajaan surga. Sedangkan debu jerami itu akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi pengirikan itu supaya memperoleh hasil gandum dari debu jerami. Nah itu, tempat pengirikan ini tempat penyucian supaya lepas dari tabiat daging. Sampai akhirnya mengalami peningkatan rohani, itu yang disebut gandum yang dikumpulkan. Jadi bukan berarti kalau kita mengalami peningkatan rohani, lalu begitu saja. Kalau kita mengalami proses penyucian dengan satu tujuan untuk mengalami peningkatan rohani, untuk menjadi gandum, lalu dikumpulkan Tuhan dalam lumbungnya. Jadi jangan anggap enteng tempat pengirikan, saudara. Jangan anggap enteng, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat dulu contoh yang pertama dari pribadi Daud. Betul-betul dia mengalami proses penyucian oleh karena tabiat dagingnya. 1 Tawarik 21. Diikuti semuanya. Puji Tuhan. 1 Tawarik pasal 21 ayat 1 sampai ayat 5 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Judulnya pendaftaran dan hukuman. Judulnya pendaftaran dan hukuman. Puji Tuhan. Pendaftaran dan hukuman. Itu judulnya. 1 Tawarik 21 itu judulnya pendaftaran dan hukuman. Puji Tuhan. Ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia memujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Berseba sampai Dan. Dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Ini perintah daripada Daud kepada panglima tenteranya, jenderalnya. Itulah Yoab. Puji Tuhan, untuk menghitung tentara Israel dan tentara Yehuda. Dari Berseba dan sampai Dan. Puji Tuhan. Lalu ayat 3. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Karena Yoab tahu, Tuhan berperang ganti Israel. Amin, saudaraku. Maka Yoab berkata, tidak perlu dihitung. Maka Yoab berkata, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang.
"Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Kesalahan Daud nanti ditanggung Israel." Itu kata Yoab. Ayat 4. Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Harus ya. Amin saudaraku. Dengar-dengaran loh saudara. Diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel. Kemudian kembalilah ke Yerusalem kepada Daud. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel, ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang, senjata alat perang. Puji Tuhan. Tulis saja saudara. Singkatnya, Daud menghitung orang Israel dari Berseba sampai Dan. Atau menghitung orang-orang yang dapat memegang pedang. Ya. Menghitung tentara-tentara yang bisa diajak untuk berperang. Amin saudaraku. Dari orang Israel ada 1.100.000 orang. Dari orang Yehuda ada 470 orang yang bisa memegang senjata pedang, senjata perang. Padahal sebetulnya itu suatu kesalahan, tidak perlu dihitung-hitung. Kalau dia menyuruh Yoab untuk menghitung semua tentara yang bisa berperang, memegang pedang, senjata perang, itu artinya Daud mengandalkan dirinya sendiri. Mengandalkan kekuatannya. Dan itu suatu kesalahan. Itu sebabnya Yoab berkata, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuhan Rajaku, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Sebetulnya, setiap kali Israel berperang melawan musuhnya teramat lebih Filistin, Tuhan selalu berperang ganti Israel. Itu namanya pasukan 100 kali lipat. Tetapi Daud memaksakan dirinya untuk menghitung. Tapi sebagai panglima, sebagai hamba, kita semua harus dengaran. Belajar dengar-dengaran. Puji Tuhan, itu letak keberhasilan. Ayat yang ke-7 langsung. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Apa yang dikerjakan oleh Daud, menghitung tentara Israel dan Yehuda, itu adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Akibat kejahatan Daud ini, Tuhan menghajar orang Israel. Israel turut menanggung penderitaan akibat kesalahan Daud ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku, puji Tuhan. Haleluya. Ayat 9 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, pelihat Daud, pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan, atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu. Sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini. Dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang kusampaikan kepada yang mengutus aku. Puji Tuhan. Haleluya. Bantu doa ya, supaya saya bisa menyampaikan firman dengan baik. Semua konsen dengan firman. Puji Tuhan. Itu namanya penopang yang baik. Ayo. Singkat dari apa yang saya baca ini, 9 sampai 12. Saudaraku, Tuhan lewat pelihat Daud, itulah Gad, memberikan
3 pilihan sebagai hukuman yang harus ditanggung oleh Daud dan bangsa Israel. 1, 3 tahun kelaparan. 2, 3 bulan melarikan diri dari hadapan lawan, sama dengan 3 bulan dikejar musuh. 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar menimpa negeri Israel. Dan malaikat mendatangkan kemusnahan atas Yerusalem. Itu 3 pilihan yang harus dipilih oleh Daud. Dan 1 dari 3 pilihan ini harus disampaikan kepada Gad untuk selanjutnya disampaikan kepada Tuhan. Ini loh akibat kesalahan, keteledoran daripada Daud. Puji Tuhan. Jangan kita mengandalkan daging. Sebagai imamat raja nih, imam-imam dan raja-raja, di tengah ibadah dan pelayanan, di tengah pengirikan, harus terjadi proses penyucian. Sehingga lepas dan tanggal dari tabiat daging. Ini loh akibat tabiat daging, suka menghitung-hitung, mengira-ngira, mengandalkan tabiat daging, mengandalkan daging. Kalau berhitung-hitung kan mengandalkan daging, bukan mengandalkan Tuhan. Jangan menghitung-hitung apa yang kita punya. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu ajaib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 13-14. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab sangat besar kasih sayang Tuhan. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Musuh mengejar 3 bulan atau 3 tahun kelaparan. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel 3 hari. Maka tewaslah dari orang Israel itu 70.000 orang. Ini loh akibat daging, tabiat daging. Melayani tapi belum lepas dari tabiat daging. Tewaslah 70.000 orang dari antara orang Israel. Ini akibat tabiat daging. Belum lepas di tengah ibadah dan pelayanan. Mengapa ini terjadi? Karena Daud memilih yang ketiga. Jatuh ke tangan Tuhan. Mengapa jatuh ke tangan Tuhan? Karena besar kasih sayang Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Sehingga dia lebih baik jatuh ke tangan Tuhan. Lalu penyakit sampar melanda negeri Mesir selama 3 hari. Dan matilah 70.000 orang. Ini loh tabiat daging. Akibat tabiat daging. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Hati-hati dengan tabiat daging. Jangan bebal, jangan bertahan dengan suara daging. Dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan baik-baik. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu kemudian untuk mengatasi pencobaan yang terjadi, lanjut kita baca ayat 18. 1 Tawarik 21 ayat 18-22. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan. Amin. Orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. Ornan sedang mengirik gandum. Orang Yebus itu ketika ia memalingkan diri, dilihatnyalah malaikat itu, keempat anaknya yang bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri, ketakutan. Karena malaikat akan menghancurkan Yerusalem. Ketika Daud sampai kepada Ornan, maka Ornan mengangkat mukanya dan melihat Daud, lalu keluarlah ia dari tempat pengirikan. Kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya ke tanah.
Berkatalah Daud kepada Ornan, berikanlah kepada aku tempat pengirikan ini, supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan. Baiklah, berikan itu kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Jawab Ornan kepada Daud, ambillah dan baiklah tuanku raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik ini untuk kayu bakar dan gandum untuk korban sajian. Semuanya itu kuberikan. Ayat 24. Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh. Sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini kita melihat Daud mengambil keputusan untuk pergi ke tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu, lalu selanjutnya mendirikan mezbah bagi Tuhan. Daud pergi ke tempat pengirikan Ornan. Sama halnya tadi Rut pergi ke tempat pengirikan Boas. Supaya terjadi proses penyucian. Sehingga lepas dari tabiat daging. Dapat dipahami saudaraku. Supaya tulah yang ketiga itu berhenti menimpa bangsa Israel. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, ayat 23 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Jawab Ornan kepada Daud, ambillah dan baiklah tuanku raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik ini untuk kayu bakar dan gandum untuk korban sajian. Semuanya itu diberikan. Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayarnya apa-apa. Maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas seberat 600 sikal. Puji Tuhan. Tetapi perlu untuk diketahui, supaya terjadi proses penyucian terhadap daging, kita juga harus bayar harga. Tidak boleh gratisan di tengah ibadah dan pelayanan. Tidak boleh gratisan di tempat pengirikan. Harus bayar harga. Harus ada pengorbanan. Supaya terjadi proses penyucian. Hingga lepas dari tabiat daging. Tidak boleh gratisan. Mau enak-enak saja. Ibadah tanpa pengorbanan. Itu tidak benar. Sebab itu Daud berkata, saya tidak mau mempersembahkan korban dengan gratisan. Apalagi korban bakaran. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Yang pasti Daud pergi ke tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Itu sudah baik. Itu yang benar. Supaya terjadi proses penyucian. Sehingga lepas dari tabiat daging. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Kemudian ayat 26. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Mezbah korban bakaran berarti Daud mempersembahkan korban, singkatnya Daud mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Korban bakaran untuk Tuhan, kalau kita lihat di dalam Imamat pasal yang ke-6, ayat 9 dan 12, potongan daging dari korban bakaran itu dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran sampai pagi. Dan apinya tidak boleh padam. Berarti korban bakaran itu sampai hangus. Sampai hangus.
Dari batok kepala korban bakaran sampai ekor dipersembahkan sampai hangus. Tidak nampak lagi tabiat daging, semuanya sudah hangus. Tidak boleh. Sedikit aja, sebentar aja kok om. Itu pemikiranmu. Pemikiran Tuhan tidak seperti itu. Sampai hangus. Semua tabiat daging hangus. Supaya jangan menjadi tahta setan dan roh jahat, roh najis. Supaya jangan ada pemikiran-pemikiran yang tidak baik lagi. Biasanya pemikiran yang tidak baik, contohnya, sedikit aja berbuat daging, masa begitu, lalu salahnya besar. Itu kan pemikiran daging. Sebab itu semua pemikiran daging, tabiat daging, perasaan daging harus hangus. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Saudara, 2 Korintus 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini berarti Yesus telah dikuliti. Amin, saudaraku. Yesus sama dengan Yesus telah dikuliti. Dia yang benar dijadikan dosa, supaya kita yang berdosa dibenarkan oleh Allah. Berarti dia dikuliti. Supaya kita menjadi gandum yang dikumpulkan dalam lumbung Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi jelas. Ibadah dan pelayanan. Itu memang hak kesulungan. Tetapi itu juga tempat pengirikan. Tempat terjadinya proses penyucian. Supaya lepas dari tabiat daging. Tuhan Yesus rela dikuliti. Supaya kita semua menjadi gandum. Yang dikumpulkan dalam lumbung Tuhan. Masuk dalam kerajaan surga. Itu loh saudaraku. Betapa mulianya hati Tuhan kepada kita. Tapi kita menganggap enteng hati yang mulia itu. Karena merasa bahwa tabiat daging hanya sedikit aja kok. Misalnya memandang lebih hebat hari-hari peristiwa yang terjadi di atas muka bumi. Hari-hari ulang tahun ini dan itu. Daripada ibadah dan pelayanan. Tapi Zerubabel meninggikan korban Kristus lebih dari yang lain. Sehingga orang lain berkata, hebat, hebat batu utama, hebat batu pilihan itu. Karena Zerubabel meninggikan korban Kristus. Imam-imam harus mampu mempengaruhi, menjadi contoh, menjadi saksi. Harus mempengaruhi dalam hal yang positif, jangan pengaruhi yang negatif. Amin, saudaraku. Maka sekarang kita lihat contoh yang kedua dari Gideon. Ini bukan suatu kebetulan, saudara. Dengar suara Tuhan atau suara manusia daging? Contoh yang kedua. Penyucian yang dialami oleh Gideon. Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim 6 ayat 33 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Gideon diangkat menjadi hakim. Ayat 33. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama untuk memerangi bangsa Israel. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yisrael. Ingat itu. Ayat 34 sampai dengan ayat 37. Pada waktu itu, roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala. Dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manase. Dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Jadi Abiezer, Manase mengikuti Gideon. Dikirimnya pula pesan kepada suku Aser, Sebulon, Naftali, dan orang-orang ini pun maju menggabungkan diri dengan mereka. Puji Tuhan, ayat 36, kemudian berkata lagi Gideon kepada Allah. Puji Tuhan, jika
Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu domba itu ada embun turun dari langit, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, tempat pengirikan itu, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan. Puji Tuhan. Singkatnya, Gideon minta tanda di dalam panggilannya, terkhusus di dalam hal menghadapi musuh-musuh orang Israel. Minta tanda terhadap panggilannya. Teramat lebih panggilan untuk melawan musuh-musuh dari orang Israel. Amin, saudaraku. Yang pertama, ada dua tanda. Yang pertama, embun turun hanya di atas bulu domba yang dibentangkan di tempat pengirikan. Puji Tuhan, embun turun hanya di atas bulu domba yang dibentangkan di tempat pengirikan itu, saudara. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ini gambaran dari seorang hamba Tuhan, gambaran dari seorang pelayan Tuhan, gambaran dari seorang pemimpin yang merindukan supaya umat Tuhan, sidang jemaat yang dilayani, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan Roh Tuhan menggerakkan hatinya, sehingga dia berdoa dan menaikkan permohonan semacam itu. Puji Tuhan. Inilah contoh pemimpin yang bertanggung jawab di tengah ibadah dan pelayanannya. Berdoa supaya sesamanya diberkati. Embun turun atas bulu domba yang dibentangkan di atas pengirikan itu. Puji Tuhan. Berkat rohani terhadap bulu domba yang dibentangkan. Itu gambaran dari umat Tuhan. Amin, saudaraku. Kemudian permohonan yang kedua. Permohonan yang kedua. Sebelum kita lihat permohonan yang kedua, kita baca dulu ayat 38. Dan demikian terjadilah, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya atau diperasnya guntingan bulu itu, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Puji Tuhan. Jadi oleh karena doa dan permohonannya, guntingan bulu domba itu, saudaraku, embun turun di atas bulu domba, guntingan bulu domba itu. Puji Tuhan, ini gambaran doa dari seorang pemimpin terhadap sidang jemaat yang dilayani. Merindu supaya sidang jemaat diberkati. Ini loh, seorang imam, seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Amin, saudaraku. Itu tanda pertama. Ini tanda pertama seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Dalam doanya supaya sidang jemaat diberkati. Sesamanya diberkati, sesamanya diperhatikan. Ini loh pemimpin yang baik. Yang kedua, ayat 39 sampai 40. Tanda yang kedua. Lalu berkata lagi Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi, meminta permohonan yang kedua lagi. Sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Tanda yang kedua. Bentangan bulu domba kering, tetapi seluruh pengirikan itu dibasahi oleh embun dari langit, dari surga. Puji Tuhan. Ayat 40. Demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Ini gambaran dari seorang pemimpin yang betul-betul cinta dengan pembukaan firman, tempat pemirikan, pembukaan firman, tempat pemecahan roti.
Dia cinta terhadap pembukaan firman. Dia cinta terhadap tempat pengirikan. Cinta terhadap pembukaan firman. Yang pertama, memperhatikan sesama. Embun turun atas bentangan guntingan bulu domba. Perhatiannya kepada sesama. Amin. Yang kedua, cintanya kepada tempat pengirikan. Pembukaan firman Tuhan. Ini loh seorang pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab. Pemimpin yang akan berkemenangan. Pemimpin yang dipakai, dipercaya untuk melawan musuh. Jadi seorang imam, pelayan Tuhan, itu pemimpin untuk menghadapi musuh. Pemimpin bagi sidang jemaat loh saudaraku. Jangan sampai pelayan yang menjadi kendor. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, yang pertama perhatiannya kepada sesama, yang kedua cintanya kepada pembukaan firman, tempat pengirikan. Yesus adalah roti hidup. Ia sudah memecahkan hidupnya di atas kayu salib. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Oleh sebab itu Filipi 1 ayat 29. Filipi pasal 1 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi cinta terhadap pembukaan firman, bagaikan cinta terhadap pemecahan roti di kayu salib. Saudaraku, tanda bahwa kita betul-betul mengenal Tuhan. Bukan hanya percaya, tapi betul-betul mengenal Tuhan. Amin saudaraku. Bukan hanya percaya, tapi betul-betul mengenal Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Jadi kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Puji Tuhan. Jadi saudara, lewat pengorbanan Yesus Kristus inilah kita betul-betul mengenal Tuhan. Rela menderita bersama dengan Dia. Betul-betul kita mengenal Tuhan. Saudaraku, anugerah Tuhan bukan hanya percaya kepada Dia, tetapi turut menderita, mengenal Dia secara pribadi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat yang terakhir, Yesaya 27. Yesaya 27, ayat 12 sampai 13. Yesaya 27, ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan, maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir. Dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Jadi orang yang sudah terpisah jauh dari Tuhan, lewat pengirikan, tempat pengirikan, satu persatu yang jauh dikumpulkan, bagaikan gandum dikumpulkan dalam lumbung Tuhan. Amin. Kemudian pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, cinta akan uang, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir, perbudakan dosa. Sampai akhirnya mereka yang dikumpulkan dalam lumbung Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem, tempat pengirikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Bersama kita bangkit berdiri.